Saya mau cerita mimpi saya tentang cahaya. Mimpi melihat cahaya turun dari langit, bulat, terang, semakin lama semakin mendekati saya seperti mau menimpa kepala saya. Cahaya yang datang itu sebetulnya adalah aplikasi dari kebaikan-kebaikan yang kita jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Sejati Channel. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat kita atas nama akun Jaka Bayangan. Pertanyaan ini ditanyakan pada kolom komentar pada video kami yang berjudul Melihat Cahaya Bertuliskan Allah. Silahkan sebelum kita lanjutkan pada pertanyaan ini, like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan, kita bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita mimpi saya tentang cahaya. Aku pernah melihat cahaya turun dari langit dan menuju ke diri saya. Lalu saya takut dan menutup mata. Namun setelah menutup mata, aku mendengar suara merdu indah membaca ayat-ayat suci Al-Quran tanpa ada wujudnya, namun jelas sekali di telingaku. Aku terbangun saat bibirku ini mengiringi bacaan ayat-ayat tersebut. Setelah sadar, jantung saya berdetak kencang dan gemetar. Kemudian yang kedua, mimpi melihat cahaya turun dari langit, bulat, terang, semakin lama semakin mendekati saya seperti mau menimpa kepala saya. Saat cahaya itu sudah dekat di kepala saya, aku terbangun dan terkejut dari tempat tidur. Ya baik, langsung saja kita jawab pertanyaan ini. Melihat cahaya turun dari langit dan menuju ke diri sampai takut menutup mata. Sebuah cahaya yang terlihat di dalam mimpi. Secara lahiriah ini bisa dikatakan sebuah pencerahan, titik cahaya, titik terang yang kita lalui dalam hidup kita tanpa kita sadari. Mungkin seperti contoh, kita melakukan perenungan-perenungan yang dalam, kita ikhlas menerima takdir Tuhan, dan masih banyak lagi akhlak-akhlak lain yang mungkin jarang sekali disadari seseorang dalam titik pencerahan. Kemudian di situ takut dan menutup mata. Mungkin bisa dikatakan belum terbiasa ya dengan hal-hal yang jarang kita jumpai. Kemudian setelah menutup mata, terdengar suara merdu membaca ayat-ayat suci. Dari sudut pandang ruhaniah, sebetulnya tanpa kita sadari, dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan, dengan kita menjalankan ibadah-ibadah dengan ikhlas, ataupun dengan berbuat baik, ataupun dengan meniru akhlak Nabi besar Muhammad SAW yang tanpa kita sadari, secara tidak langsung Anda berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, di sini Allah sendiri sering menjelaskan, jika ada hambaku yang berjalan kepadaku, maka aku akan lari kepadanya. Jika ada hambaku yang lari kepadaku, maka aku akan lebih cepat lagi berlari kepadanya. Seperti itu sebetulnya cahaya yang datang, aplikasi dari kebaikan-kebaikan yang kita jalankan. Jadi sebetulnya kita yang mendekati cahaya itu, karena tanpa kita berusaha untuk melakukan pendekatan, maka cahaya itu pun tidak mungkin tampak oleh kita, apalagi mendekat. Kemudian pada saat kita melakukan pendekatan-pendekatan tanpa kita sadari, terdengar suara. Suara tersebut adalah suara dari hati kecil kita, hati nurani kita,
suara-suara indah, suara-suara yang merdu, suara-suara yang sangat menyejukkan hati. Dari manakah suara-suara itu? Suara-suara itu adalah terdengar dari nurani kita. Pada seseorang sering sekali melakukan perenungan-perenungan, selalu beristighfar, selalu introspeksi diri, selalu mungkin bangun di tengah malam, sholat malam, ataupun mungkin juga selalu bersedekah, berbuat ikhlas. Pada saat titik ikhlas kita yang tanpa kita sadari dan kita mendoakan seseorang, itu pun sama seperti suara-suara yang begitu indah didengarkan oleh seseorang yang kita doakan. Seperti itulah suara-suara yang mampu kita dengarkan di alam batin kita sendiri. Dan saat itu jantung Anda berdetak sangat kencang mengiringi bacaan ayat-ayat tersebut. Di sini terlihat jelas di saat batin seseorang itu betul-betul penuh dengan kata-kata kebaikan, penuh dengan perbuatan-perbuatan baik. Terkadang sering sekali kata-kata itu tidak terucap, tapi bisa dibaca dari perbuatan kita. Bahasa ikhlas, bahasa tubuh, bahasa akhlak itu tidak mampu terucap di bibir kita, tapi selalu memenuhi ruang hati kita, hingga itu mampu betul-betul menggetarkan jantung Anda di batiniah sampai ke lahiriah kita. Kemudian yang kedua, yang pada dasarnya hampir sama. Jadi dari mimpi yang pertama dan mimpi kedua itu betul-betul menguatkan bahwa ini memang benar-benar nyata yang terjadi di dalam mimpi kita. Tapi menurut saya itu bukanlah mimpi sekedar mimpi, tapi sebuah petunjuk untuk kita selalu berjalan menuju cahaya pencerahan atau menuju ke arah jalan ketuhanan. Jadi dari mimpi pertama dan mimpi kedua adalah menguatkan bahwa ini memang benar-benar sebuah petunjuk, bukan hanya mimpi sekedar mimpi. Oleh karena itu mari kita selalu melakukan perenungan-perenungan, kita selalu baca ayat-ayat suci Al-Quran, dentumkan dengan kuat ayat-ayat suci Al-Quran itu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita, sehingga dari akhlak-akhlak kita tersebut mampu menjadi sebuah cahaya menerangi hidup kita, menerangi keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk yang sangat lemah dan sangat penuh dengan kekurangan, sudah sewajarnya jika kita itu selalu untuk beristighfar, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.